Mari sekali lagi kita berdoa. Roh Kudus sertailah setiap anak-anak-Mu, pimpinlah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami bisa menghidupi sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya setiap kami boleh bersuka cita ketika kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kita masuki minggu pertama di bulan Desember tahun 2025 ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu tema yang tidak mudah untuk kita bisa pahami tentang Allah. Apakah benar Dia tidak diam? Bagaimana saudara dan saya memahami bahwa Allah itu bekerja dalam seluruh aspek hidup kita. Saya mulai dengan satu contoh, seorang yang punya niat, seorang bapak yang mau pergi melayani sebagai misionaris ke Afrika. Apa hendak dikata, dia mengalami satu serangan virus polio dan menyebabkan dia lumpuh dari leher sampai ke bawah. Orang-orang pada berpikir, mana mungkin seorang misionaris yang mau menyerahkan diri pergi ke Afrika mengalami penyakit seperti itu. Maka kumpulan-kumpulan orang yang berdoa melebihi 1.000 orang. Membuat doa berantai supaya bapak ini yang mau pergi ke Afrika melayani, memberitakan Injil bisa disembuhkan. Berjalan waktu sekitar 2 minggu, seluruh alat bantu dicabut, alat bantu pernapasan, karena orang-orang percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan bapak ini. Apa yang terjadi? Di akhir 2 minggu itu, bapak ini meninggal. Meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang baru usia 2 tahun, yang satu lagi 3 tahun. Lalu semua orang berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Allah dapat mengambil kesempatan seorang yang masih muda, bersemangat dan memiliki masa depan pelayanan yang cerah itu. Kalau saudara ada di antara perkumpulan 1.000 orang lebih yang berdoa untuk bapak itu, kira-kira saudara termasuk orang yang bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kok tega? Kenapa kok Tuhan diam, tidak menyembuhkan orang yang mau pergi ke Afrika memberitakan Injil? Kalau saya ada di situ dan saudara ada di situ, bisa jadi kita bagian dari orang yang protes. Kalau dia orang yang nggak beres, orang yang mungkin hidup sendiri maunya sendiri, nggak pernah mau dengar apa yang Tuhan perintahkan, yang mau hidup dengan caranya sendiri, lalu dia mati dengan cara seperti itu. Mungkin kita nggak terlalu susah hati kita. Kita pikir dia udah sewajarnya, dia mungkin overdosis lalu dia meninggal. Dia mengalami penyakit tertentu, ya dia mati karena kesalahan dia. Tapi kenapa Tuhan? Kok Tuhan diam? Kalau saudara memperhatikan bagian-bagian di dalam Alkitab, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan di dalam Alkitab sendiri, melebihi orang-orang yang mempertanyakan tentang diamnya Tuhan. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan sangat senang kalau melihat sesuatu terjadi dan orang nggak bisa jawab. Langsung orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang ateis berkata, aku sudah bilang Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa dia diam? Bukankah itu yang jadi pergumulan pertanyaan saudara dan saya? Di dalam bagian Alkitab, saya tuliskan 4 contoh di dalam Alkitab di sana. Gideon berkata kepada seorang malaikat yang datang pada waktu itu sedang ditindas. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kata Gideon, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa bangsa Amalek, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah patung berhala,
harus menindas kami. Itu perkataan dari seorang yang Tuhan mau pakai, seorang tokoh iman yang namanya Gideon. Yang kedua ada Ayub yang berteriak. Aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Ayub ini bukan orang yang hidup di dalam dosa. Ayub orang benar, orang saleh, orang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia pun teriak kelaliman. Tidak ada keadilan. Aku teriak berseru minta tolong. Tuhan tidak dengar. Mungkin saudara pernah berteriak seperti Ayub. Kenapa Tuhan tidak tolong? Alkitab mencatat. Mewakili saudara dan saya. Yang ketiga, Yeremia berkata, mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Engkaunya siapa saudara? Ini kalimat ditujukan kepada Tuhan. Yeremia teriak, Tuhan kenapa engkau seperti orang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Ada pahlawan gagah perkasa tapi tidak bisa menolong. Itulah Tuhan. Kata Yeremia, ketika dia melihat bangsanya dijajah, ditaklukkan oleh bangsa Babel, ditawan seperti orang benar-benar tidak punya pahlawan. Padahal Tuhan di dalam Alkitab, Allah Yahweh, Allah Israel adalah pahlawan perang yang gagah perkasa. Dan yang terakhir hari ini ketika kita masuk dalam perjamuan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri berteriak. Apa teriakan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib? Mari kita baca sama-sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini klimaks puncak Yesus Kristus teriak di atas kayu salib. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa engkau biarkan aku menderita seperti ini? Ini kan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh manusia, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya. Baik yang mengasihi Tuhan seperti seorang misionaris yang rela mati pergi ke Afrika, tapi dia mati lumpuh kena virus polio. Kena virus polio dari atas sampai ke bawah. Anak masih kecil, kok teganya Tuhan. Coba saudara, kalau saya selesai sampai di sini, amin, khotbah ini selesai, saudara kira-kira pulang dengan pikiran apa? Mungkin sebagian saudara akan begitu kan. Benar kan Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh diam. Ketika aku menderita, ketika aku susah, Tuhan tuh diam. Nggak ada, Tuhan nggak ada. Dia berdiam diri. Atau dia punya seluruh atribut yang hebat, tapi dia tidak mau menolong aku seperti Ayub. Dia teriak-teriak, Tuhan gak ada. Kalau saudara dan saya sedang bergumul dengan persoalan ini, firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Kita bergumul, kita teriak, seolah-olah Tuhan tidak ada. Seorang teolog, seorang pendeta terkenal, seorang penulis puluhan buku, namanya Friedrich Buechner. Dia sudah meninggal tahun 2022 yang lalu. Dia berkata, ini hamba Tuhan yang baik. Allah tidak menjelaskan tetapi justru balik bertanya. Di dalam kasus Ayub, Allah bertanya kepada Ayub, siapa Allah menurut pendapat pikiran Ayub? Ketika Ayub teriak, kelaliman tidak ada keadilan, Tuhan bukan menjawab, tapi Tuhan balik bertanya, menurut kamu Ayub, siapa aku? Perhatikan saudara, Tuhan menjawab kasus persoalan saudara, manusia dan saya. Tidak langsung kepada menjawab, oh mengapa aku diam? Aku kasih tahu ya, aku diam karena 1, 2, 3, enggak. Keterdiaman Tuhan, Tuhan tidak menjawab saudara. Ketika saudara teriak berdoa, Tuhan diamkan. Ada bagian-bagian di dalam Alkitab, termasuk di dalam kitab Ayub yang ditulis oleh Friedrich Buechner, dia berkata Tuhan tidak menjelaskan, justru balik bertanya, siapa aku menurut pendapatmu? Kalau saudara dibalikin tanya, menurut kamu aku ini siapa? Kalau saudara diskusi dengan orang, nanya kenapa, lalu orang itu menjawab, emang menurut kamu saya ini siapa?
Saudara kira-kira pikir apa? Menurut kamu siapa saya? Siapa kamu? Kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, Tuhan ini pencipta segala-galanya. Saudara dan saya cuma seujung kuku, debu, sebutir debu di antara miliaran orang yang masih hidup sampai hari ini. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, begitu dalamnya firman-Mu. Engkau menjawab Ayub dengan berbalik bertanya, siapa aku menurut Engkau, Ayub? Allah tidak mengungkapkan segala rencana agungnya. Kalau saudara ada kesulitan, Ayub sedang mengalami kesulitan, terus Ayub tanya, terus Tuhan jawab, aku ini punya rencana buat kamu Ayub. Supaya orang melihat di contoh, model, bahwa ada orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur, tapi mengalami penderitaan. Kamu buktinya, kamu bukan cari berkat. Maka tadi waktu doa persiapan saya katakan berdoa. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan tidak ada berkat. Tapi juga berdoa buat jemaat yang sudah diberkati. Tapi lupa sama Tuhan untuk kembali datang kepada Tuhan. Maka saudara ketika kita merenungkan kenapa Tuhan diam. Bagian ini akan mengungkapkan jati diri Tuhan. Allah tidak mengungkapkan rencana agungnya terhadap berbagai kesulitan penderitaan yang terjadi. Melainkan Allah mengungkapkan siapa dirinya sendiri. Ini bagian yang sulit. Kalau saudara ketemu sahabat, teman saudara, lalu dia tanya kepada saudara, kenapa saya susah? Kenapa istri saya sakit? Kenapa suami saya kehilangan pekerjaan? Kenapa anak saya meninggal? Kenapa orang tua saya meninggal? Saudara bisa jawab apa? Saya sudah sering ditanya dan saya tidak bisa menjawab. Saya hanya berdiam diri. Seperti Ayub, seperti Yeremia, seperti Gideon, Tuhan. Kalau engkau ada, kenapa engkau enggak tolong dia? Terus maunya saya, Tuhan langsung bersuara dari sorga, ini loh sebabnya aku punya rencana buat dia. Tapi Tuhan enggak ngomong, itu masalahnya. Tuhan diam, itu masalahnya. Sekarang kita merenungkan Allah tidak diam. Yang benar nih temanya nih salah nih. Betul enggak saudara? Kita akan pikir, ini tema salah, mestinya temanya Allah memang diam kok. Buktinya aku nggak ditolong, buktinya aku menderita, buktinya aku tetap sakit, buktinya tetap aku mengalami masalah dalam relasiku. Berarti Allah itu diam. Jadi temanya ganti aja. Allah diam, udah, amin, selesai. Terus ketika saya renung, pikir, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak menjawab pertanyaan mengapa? Tapi Tuhan justru menanggapi, bukan menjawab, cuma memberikan tanggapan. Tanggapannya itu tidak menjawab. Saudara kesel nggak kalau nanya sama orang, dia nggak jawab? Dia nggak jawab pertanyaan saudara, tapi dia suruh, menurut kamu siapa saya? Kalau kita manusia udah, waduh dia orang nyolot banget ya. Udah ditanya malah bukannya menjawab, malah balik nanya, menurut kamu siapa aku? Kalau manusia kita kesel. Tapi kalau sekarang Tuhan pencipta saudara dan saya, segala sesuatu adalah milik dia, dari dia, kepada dia. Terus dia bertanya balik kepada saudara, menurut kamu siapa saya? Apakah aku harus cerita semua alasannya, semua cerita? Kalau saudara punya anak, perlu gak kita ceritain semua alasan kita sama anak? Jangan-jangan anak kita yang masih kecil gak ngerti. Maka si Boykner tadi bilang, seperti Einstein, dia bilang mau menjelaskan seperti kepada kerang. Einstein mau jelasin sesuatu kepada kerang kecil, dia bilang. Gambarannya, manusia, Tuhan mau cerita semua alasannya kepada saudara dan saya. Kira-kira saudara nangkep gak? Persis ketika kita, ini masih ada yang kapal yang anak-anaknya masih balita-balita. Coba saudara yang punya anak, saudara Diki, Natali cerita sama Naomi. Seluruh maksud kamu kenapa dia begitu. Enggak bakalan bisa ngerti si Naomi. Si Keiko juga gak akan bisa ngerti. Kalau orang tuanya William dan Maya cerita, ini loh maksudnya gini. Hah? Dia akan, hah? Maksudnya apa Pi? Maksudnya apa Pak? Gak ngerti dia. Waktu saya renungkan ini,
Kemarin saya 2 hari yang lalu pergi lagi ke donor. Di usia 58 saya agak menyesal kenapa baru yang ketiga donor darah. Saudara yang masih di bawah 40 masih muda, segeralah donor darah. Di samping saya ada seorang bapak pergi donor darah ke daerah sini Jakarta Utara. Saya tanya, Pak, Bapak udah berapa kali donor? Dia jawab berapa? 69. Hah? Umur 69? Bukan. Udah 69 kali. Langsung saya hitung. Kalau 2 bulan sekali berarti Bapak dari umur berapa ini? Saya tanya, Bapak dari umur berapa? Dia jawab, dari umur 26 tahun saya donor darah. Pulang saya tanya dengan seorang, kamu gak mau donor darah? Saya takut, Pak. Takut apa? Jarum suntik. Saya bilang, bukan hanya kamu, saya juga takut sama jarum. Ada gak di sini yang berani sama jarum suntik? Saya, Pak, berani. Mana jarum suntik? Nih tusuk. Tusuk aja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Saya tebal. Saya gak ada rasa sakit. Berarti saudara gak normal. Semua kita takut namanya ditusuk. Saya termasuk dulu, makanya kalau bisa jangan sakit. Kalau dibawa ke dokter masih kecil, aduh. Makanya belum sampai dokter saya udah sembuh. Mama saya bilang, tadi sakit. Ya saking takutnya supaya jangan sampai disuntik. Dalam perjalanan naik beca, dulu masih beca. Belum ada Grab online, gak ada. Mama saya, tadi kayaknya kamu panas, kok sekarang udah gak panas. Sampai dokternya bilang, sakit apa? Gak tahu nih. Karena saya takut sama jarum suntik. Di waktu pergi ke donor, aduh jarumnya gede. Karena kalau terlalu kecil darahnya bagaimana ngalir. Yang ketiga, dalam pikiran saya, ini menjawab khotbah hari ini. Kalau kita punya tujuan, di sini ada dokter yang suka tusuk-tusuk, suntik. Kalau kita punya tujuan, kenapa kita mengalami rasa sakit? Kira-kira saudara gimana? Berani gak menghadapi tusukan jarum? Kalau saudara gak disuntik, gak ditransfusi, kalau saudara gak dimasukkan infus, saudara akan meninggal. Jarum suntik masih menakutkan? Udah gak menakutkan lagi. Memang sih masih sakit, Pak, tapi udah gak menakutkan lagi. Saya akan berani, tusuk aja gak apa-apa. Ambil napas aja, karena waktu ambil napas, tahan sebentar, ditusuk, rasa sakitnya berkurang. Nah itu saya alami. Jadi saya pikir, oh iya ya. Kalau kita tahu darah saya bisa membantu orang pada waktu dioperasi. Kurang darah, dia akan selamat karena saya mendonor. Kalau semua orang gak mau donor darah, apa yang terjadi? Operasi di rumah sakit akan mengalami kesulitan. Gak ada jual darah. Saya mau beli darah seleter, bukan seliter, seleter. Seleter. Nggak ada yang jual. Saudara dan saya, kadang-kadang kita malu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari umur 26, dia sumbangkan darahnya. Dan lucunya, dan bukan lucunya, baiknya Tuhan, ketika saudara dan saya berbagian, itu juga nggak sembarangan. Saya dan istri kemarin, cuma istri saya sedikit mengalami sakit karena pembuluh darahnya agak halus, kecil. Saya mungkin agak gede, jadi Pak ini udah 100, bentar lagi 350, mau 450 Pak, 350 aja dulu deh. Ditawarin 450, kalau saudara dikasih bonus biasanya kan mau ya. Tapi kalau dikasih suruh bonus, saya kasih ambil darah 350 aja gitu. Saya takutnya pulang ntar agak teler-teler, dikasih minum teh botol ya lumayan gitu. Saudara, ini gambaran kalau kita tahu aku menderita, tapi bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan Tuhan memberkati kita. HB kita mesti 12 sampai 17 itu batasannya. Lewat 17 nggak boleh, kurang nggak boleh. Maka ada orang-orang saya mau nggak bisa, belum tentu bisa. Maka yang bisa segera cek. Saya tidak jadi utusan PMI, tapi saya tahu ada orang yang membutuhkan darah dan Tuhan itu baik. Berilah, maka kamu akan diberi. Itu firman Tuhan dan berlaku umum. Cuma sayangnya yang di atas 60 kalau belum pernah nggak bisa. Mesti di bawah 60. Tapi kalau di bawah deket-deket 60 sudah, nanti di atas 60 karena sudah yang kedua, ketiga, nggak apa-apa katanya. Ini
bagian yang coba buka pikiran kita. Ketika kita merenungkan tema dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, Allah itu tidak diam. Tapi kenyataannya banyak orang berpikir Allah itu diam. Tadi saya kasih contoh, kalau saudara tahu kenapa kita menderita, kalau orang tahu kenapa aku menderita, walaupun kita belum tahu alasannya Tuhan, minimal kita bisa menawarkan bantuan kepada Dia. Amin. Kita akan, apa yang aku bisa bantu? Aku tidak tahu. Tapi aku sudah menemukan makna maksud kenapa aku menderita, kenapa kamu menderita, walaupun belum sempurna. Tapi aku akan ambil bagian, karena aku tahu pasti ada maksudnya. Mari kita melihat teks Yesaya pasal 9, tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 6, sekarang kita lihat 3 poin saja. Yang pertama, Yesaya sekitar abad ke-7, 600 sekian, dia melihat bangsanya ini sedang dalam ancaman bangsa Asyur yang sudah menaklukkan kerajaan utara, sekarang kerajaan Yehuda di selatan bentar lagi akan juga ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Bangsa yang sangat kejam. Ketika itu Allah berfirman, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini jalannya dalam kegelapan. Saudara, kalau jalan dalam kegelapan tuh nggak nyaman. Saya pernah pergi ke satu goa namanya di Jawa Tengah tuh goa apa ya? Goa Pindul ya. Yang gelap gitu, masuk ke dalam goa dengan beberapa saudara. Masuk ke goa itu, aduh, ngapain kita masuk ke dalam goa? Gelap. Kita pengen cepat-cepat keluar dari goa, cari masalah sendiri, cari gara-gara sendiri kenapa mau masuk. Kita pengen tahu sensasi gelap seperti apa. Waktu masuk, pengen cepat keluar, enggak enak. Bangsa yang di dalam kegelapan, orang yang hidup berjalan di dalam kegelapan, rindu pengen lihat terang. Kapan itu aku lihat terang? Kapan kegelapan ini akan sirna? Kegelapan bisa macam-macam, saudara. Bisa kondisi penyakit, bisa masalah, kesulitan ekonomi, itu gelap bagi saudara. Gelap bagi saya. Relasi yang gak nyaman itu gelap. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, bangsa ini memang saat ini berjalan dalam kegelapan, tapi lihat terang sudah datang. Di dalam pasal 8 kita tahu terjadi Allah menolong Israel di tengah tekanan bangsa Asyur. Asyur ditaklukkan oleh Media, bangsa Media, koalisi dengan bangsa Babel. 100 tahun Tuhan izinkan. 100 tahun orang teriak-teriak kenapa gelap, kenapa gelap. Tuhan diam aja. Tapi waktu zaman Yesaya di abad ke-7 Tuhan bilang, terang yang besar akan datang dan sudah datang. Lihat, aku katakan kepadamu. Ini ada seorang Charles Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah terkenal, teolog terkenal, hamba Tuhan terkenal. Buku-bukunya menjadi pedoman untuk orang bisa khotbah. Baca buku Charles Spurgeon. Ini pengkhotbah dari pengkhotbah. Umur 15 tahun. Dia katakan, saya ini hidup di dalam depresi. Umur 15 tahun masih remaja. Hidup dalam kegelapan dan dia mau pergi beribadah ke gereja. Tapi di dalam perjalanan ke gereja dia mau pergi, ada badai salju dan dia nggak sampai ke sana. Dia sampainya ke gereja lain, gereja tua, gereja Metodis. Yang jemaatnya cuma 15 orang. Tapi apa hendak dikata? Akhirnya Spurgeon pergi ke gereja itu, gereja tua dari gereja Metodis. Dia saksikan di dalam bukunya tulisannya, tetapi dia kaget. Di gereja yang 15 orang itu, ada seorang awam yang khotbah, karena pendetanya juga terjebak oleh badai salju nggak bisa sampai. Sehingga orang awam ini, ya saya yakin itu pengurus dari gereja itu, dia sampaikan satu firman yang didengar oleh Charles Spurgeon, yang juga mau pergi ke gerejanya nggak bisa sampai karena badai salju. Sampai di gereja kecil itu, seorang awam sampaikan firman, seorang pengurus gereja itu, dia ambil dari Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan. Berpalinglah kepada Tuhan, berpalinglah kepada Allah. Spurgeon waktu dengar ayat itu, dia bilang, di dalam kesaksian pribadinya, ini ayat buat saya.
Firman Tuhan ini buat saya, kata Spurgeon. Di saat itulah dia katakan, di tengah kegelapan dan keputusasaanku, di gereja itulah, di rumah Tuhan itu yang 15 orang jemaatnya itu yang gelap itu, kegelapan justru sirna, kegelapan diganti dengan terang Tuhan yang ajaib. Mari saudara, renungkan diri kita. Apakah kita masih mendengar suara Tuhan? Saudara pernah tanya, saudara masih dengar suara Tuhan enggak? Cuma suara istri Pak yang dengar Pak. Suaranya kenceng banget Pak. Makin lama makin kenceng loh Pak. Padahal di rumah nggak ada mikrofon. Speaker juga kagak ada. Ada keluarga yang lain, suami saya Pak justru dulu waktu dia belum menikah dia nggak pernah ngomong. Habis menikah suaranya makin kenceng Pak. Pertanyaan saya, suara Tuhan. Suara anak saya Pak nangis melulu, kesel Pak. Suara cucu Pak. Kita banyak dengar suara. Tapi hari ini suara Tuhan saudara dengar? Halo? Saudara dengar suara Tuhan? Kalau saudara sudah tidak lagi dengar suara Tuhan, hidup saudara saya jamin pasti dalam kegelapan. Pasti dalam kegelapan. Bahkan saudara pakai lampu yang paling terang 150 watt di rumah, tetap gelap kalau nggak dengar suara Tuhan. Tapi walaupun saudara rumahnya mungkin kecil, lampunya juga nggak terlalu terang, tapi ada terang firman, hati saudara diterangi, hidup saudara dalam terang, hidup saya dalam terang. Amin. Ini bagian pertama yang Yesaya katakan Allah itu tidak diam. Dia masih bersuara, masih berfirman. Suami istri kalau sudah tidak mau ngomong lagi, anak sama orang tua udah stop ya. Udah gak ada ngomongan lagi, gak ada diskusi, gak ada pembicaraan. Stop sampai di sini. Itu namanya apa saudara? Damai tapi gersang. Masih sih Pak satu rumah, tapi udah gak ngomong lagi. Harap di sini gak ada. Di gereja lain, di tempat lain, di keluarga lain banyak. Harap gak ada di sini. Masih ada dalam satu rumah, udah gak mau ngomong lagi. Lu, gua. Jadi lu ya lu, gua ya gua. Memang dari dulu begitu, lu ya lu, gua ya gua. Bukan, maksudnya kamu gak ada urusan lagi. Kita satu atap, masih suami istri, masih orang tua anak, tapi gak usah ngomong lagi. Udah capek, udah gak bisa ngomong lagi. Saudara, ini problem. Kalau Tuhan bicara kepada umatnya, aku tidak mau ngomong lagi. Apa yang terjadi? Saudara baca kitab Hakim-Hakim. Klimaksnya kalau kita baca kitab 1 Samuel. Firman Tuhan jarang. Kok bisa jarang? Kenapa Tuhan udah gak mau ngomong lagi sama saudara? Kenapa Tuhan gak mau ngomong lagi sama saya? Maka saya takut sekali. Kalau berdiri di mimbar ini terus saya gak bisa ngomong. Cuma tulis Allah tidak diam. Terus saya mau ngomong apa saudara? Terus Tuhan biarin, terserah kamu mau ngomong apa. Terus saya mau ngomong apa? 30-45 menit di sini. Ngecap, ngomongin mimpi. Maka saya doa Tuhan jangan sampai diam, bicara. Sampaikan isi hatimu. Maka saudara harus berdoa, Tuhan sampaikan. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya sudah benar, tolong saya teguh kuat di dalam Tuhan. Ini hal yang pertama, Allah tidak diam. Allah berbicara kepada Yesaya, kepada saudara dan saya yang mau mendengar. Kalau saudara tidak mau mendengar, Tuhan juga tidak mau buang-buang energi. Karena saudara gak mau. Tapi kalau saudara buka hati, Tuhan berfirmanlah. Aku mau mendengar. Pasti Tuhan bicara. Yang kedua, bukan hanya Tuhan bicara, tapi Tuhan juga bertindak. Dia bertindak memakai bangsa-bangsa lain. Tuhan pakai Babilonia, Tuhan pakai Media, Tuhan pakai Persia. Nanti Persia menaklukkan Babel dan menaklukkan Media. Ini sejarah saudara. Saudara boleh baca, cari di Google. Yesaya 9 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 9 ayat 3 yang matanya masih jelas bisa membaca. Baca.
bersama-sama firman. 1, 2, 3. Sebab Kuk telah Tuhan patahkan. Siapa yang mematahkan? Allah, Tuhan sendiri. Bukan Babel, bukan media, tapi Tuhan pakai mereka untuk mematahkan keangkuhan, kesombongan dari bangsa Asyur. Tuhan izinkan selama kurang lebih 100 tahun bangsa Asyur berjaya. Mereka pikir mereka bangsa yang kuat, tidak bisa ditaklukkan. Sekarang Amerika mulai pikir-pikir, ternyata China mengungguli semua produksi, sampai ada yang orang dari Eropa teriak, jangan sampai ini produksi mobil di seluruh dunia dikuasai oleh China, semua mobil listrik. Nggak ada lagi mobil dari Jepang, nggak ada mobil dari Eropa, nggak ada mobil dari Amerika, semuanya mobil China seluruh dunia, karena penduduk dia 1 miliar lebih, di bawah India. India nomor 1. Sampai ada yang bicara seperti itu. Saya yakin waktu itu, dalam kurun waktu 100 tahun, bangsa Asyur begitu ditakuti oleh dunia kuno pada waktu itu, termasuk Israel. Tapi Tuhan bilang, tenang, aku akan taklukkan Asyur lewat bangsa lain, media dan bangsa Babel. Saudara bisa buka sejarah. Jangan googling sekarang, nanti buka, cari tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Semalam saya sempat 1 jam tidak bisa tidur. Ngapain gak bisa tidur? Ngeliat di Instagram, ngeliat di YouTube, banjir, bandang, longsor. Di mana? 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh. Saya cari tahu dari data sampai yang kemarin. Yang meninggal, yang tewas dan hilang sudah 1.000 orang lebih. Baru seminggu lalu 400, 3-4 hari yang lalu 800, sekarang sudah 1.000 lebih, saudara. Dan saya yakin lebih, mungkin setelah ini ngeri, saudara. Hati saya miris waktu, makanya nggak stop-stop liatin terus. Karena orang sekarang gampang ambil handphone langsung rekam apa yang terjadi. Aduh, Tuhan mencipta dirusak oleh manusia. Sampai salah satu anggota DPR bilang begini, itu satu batang pohon yang diameternya 1,5 sampai 2 meter, saudara pikir berapa Pak Menteri? Berapa tahun bisa sampai 1,5 sampai 2 meter? Itu bisa 100 tahunan. Ditebang, saya lihat salah satu video klip yang shot video itu, cuma hitungan detik, rubuh. Gak heran. Semua orang terkejut, kaget. Sampai ke Eropa. Anak saya ditanya, papa mama kamu aman gak? Kenapa? Ini bencana besar banget, bahaya banget. Ratusan dan ribuan orang mati, saudara. Hitungan detik lagi tidur tiba-tiba habis. Orang lagi lihat air terjun, tiba-tiba air terjunnya yang keluar bukan air terjun, air bah, air longsor. Hajar habis. Dan yang miris adalah bukan hanya manusia, tapi termasuk gajah, harimau, singa, ular. Itu terbawa keluar dari hutan. Sampai orang di videoin lagi tarik-tarik harimau begini-begini. Terus ada yang ngerekam bilang, ih kasihan tapi bahaya, kasihan tapi bahaya. Coba saudara, kalau saudara ada di situ mau tolongin gak? Harimau, benar-benar harimau Sumatera. Maka kalimat itu, kasihan itu harimau. Kalau nggak ditolongin, hanyut dia mati. Akibat siapa? Penebangan. Penebangan liar maupun tidak liar. Maka kritikan-kritikan begitu tajam terhadap pemerintah ini. Maka saudara tadi kita berdoa buat pemerintah. Ketika orang tebang hutan, pikirnya nanti tanam sawit. Sawit itu arsitektur akarnya beda. Kalau sawit itu cuma berapa meter, nggak bisa nampung air hujan. Kalau ekstrim cuaca hujan begitu tinggi, nggak bisa tampung air lagi, airnya jatuhnya kemana? Ya ke penduduk, ke kota, ke jalan raya, ke pinggiran semua. Nanti saudara lihat, mengerikan. Tapi di sisi lain saya melihat, saya belajar, oh Tuhan ada orang-orang. Ini tim SAR udah kewalahan mau tolong. Nanti saudara kalau doa, jangan lupa doa.
Itu pasti juga banyak anak-anak Tuhan yang jadi bencana. Tim SAR kewalahan, orang sukarelawan, saya mau pergi. Tolong mereka. Enggak sanggup saudara melawan alam, enggak sanggup. Mereka tinggalkan kesempatan untuk diinterview kerja. Saya baca ada orang tinggalkan istri, tinggalkan anak untuk cari korban yang tertimbun. Itu udah lumpur saudara. Bagaimana cari orang? Ngeri sekali. Tapi mereka mau bertindak. Saudara jangan pikir Tuhan tuh diam aja. Saudara jangan pikir Tuhan diam aja. Tuhan bertindak. Contoh dari orang-orang sukarelawan yang mau bertindak itu, menolong orang-orang yang tidak mampu. Itulah saudara dan saya yang Tuhan panggil untuk bertindak. Itulah Tuhan kita yang bertindak, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mari hari ini kita bukan hanya jadi orang yang berbicara seperti Allah berfirman, tapi juga Allah bertindak pakai orang lain. Tapi yang ketiga, yang terakhir, seperti lagu yang kita nyanyikan, Yesaya 9:6, Allah sendiri datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin saudara. Dia datang dalam, nanti saudara waktu makan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kita dipersatukan. Allah sendiri bertindak. Dia menjadi penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Natal merupakan puncak juga dari kasih Allah yang datang berinkarnasi menjadi daging. Dan kita boleh mengalami anugerah keselamatan. Mari kita renungkan bagian ini, apakah saudara sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Untuk mengingat di dalam Yesaya pasal 9, dari Allah berfirman, Allah bertindak memakai orang-orang tertentu. Yang ketiga, Allah bertindak atas dirinya sendiri, pribadi kedua, Yesus Kristus. Maka kalau kita suruh orang, ayo ikut pelayanan, ayo ikut melayani, ayo ikut ini, ayo ikut itu. Saudara gimana? Saya gimana? Apakah kita cuma mengajak orang atau kita sendiri terjun, ambil bagian? Kiranya Tuhan menolong kita melalui tema hari ini, Allah tidak diam. Benar saudara, Dia bekerja. Walaupun kita enggak tahu dan Tuhan seringkali tidak bicara. Tapi hari ini kita diyakinkan Dia punya rencana yang besar. Dan kita diajar seperti Dia bicara kepada Ayub. Menurut kamu Ayub, siapakah aku? Mari setiap kali kita melihat masalah pergumulan, tanya, apakah saudara sudah kenal siapa Tuhanmu? Nanti saudara akan punya jawaban masing-masing. Iya Tuhan, aku tahu kenapa aku mengalami ini. Karena aku kenal Engkau. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian nomor 12. Mengapa Yesus turun dari sorga? Masuk dunia gelap penuh celah. Berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah. Berdoa bergumul dalam cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus menderita di dera dan mahkota duri pun dipakainya? Ngapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya
Wanitanya menaikkan pujian bait kedua. Beriku damai serta sukacita. Ngapa Dia mau melindungi, sama-sama kasihnya, ya karena kasihnya. Kita renungkan firman Tuhan, piano memainkan pujian ini dengan lembut. Kalau saudara sampai hari ini belum mendapat jawaban, mengapa? Mengapa Tuhan izinkan? Mengapa datang penyakit? Mengapa ada kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi, persoalan relasi? Mengapa ada berbagai problem, permasalahan? Saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan bicara pada saudara. Minta Tuhan berfirman secara pribadi. Minta Tuhan bertindak bagi saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Banyak yang kami tidak paham dalam dunia ini. Banyak pertanyaan mengapa yang kami tidak bisa jawab. Dari sesama kami, melihat lingkungan, keadaan apapun, kami tidak bisa menjawab mengapa harus terjadi. Mengapa seolah-olah Tuhan berdiam diri dan tidak menjawab doa. Bahkan mengapa seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Hari ini kami mendapat jawaban. Tidak mungkin Tuhan menceritakan seluruh rencana kekal, rencana agung-Mu kepada setiap kami. Siapakah kami ciptaan yang kecil, lemah, tidak berdaya dan hina ini? Tapi Engkau pemilik segala-galanya. Engkau pencipta alam semesta. Dan hari ini Engkau nyatakan dalam perjamuan Tuhan. Engkau sendiri datang, bukan orang lain, bukan memakai orang lain, memakai alat-alat yang lain, tapi pribadi-Mu sendiri. Dan kami sungguh bersyukur boleh disatukan di dalam perjamuan Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk gereja. Kami boleh mendengar firman. Tuhan terus tolong gereja ini, tolong pribadi, lepas pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dengar doa kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sambil tetap berdiri kita membacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan teks dari 1 Korintus 11. Silakan Ibu Moili membacakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama merenungkan, mengingat kembali di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.